juga yang datang dari berbagai tempat, jajaran pemerintah, pimpinan di daerah ini, dan juga semua lembaga yang turut hadir sebagai mitra dari Koperasi Samosai, anggota paduan suara, umat kami dari kelompok paduan suara Rejoice, kita seluruh umat, anggota Koperasi Samosai yang ada di Ruteng ini, para pengurus, petugas, dan kita semua yang kami kasih dalam nama Tuhan. Sekali lagi, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Ada yang belum jawab, dia kurang semangat jawaban. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Goter Morin Moseki di Sesioba. Tuhan bilang masih hidup ini koperasi dan semua anggotanya. Baik saudara-saudari Bapak Ibu yang kami hormati, kami kasihi dalam Tuhan. Pada hari yang penuh rahmat ini, kita bersama Yang Mulia Bapak Uskup mensyukuri rahmat agung selesainya pembangunan gedung pelayanan Koperasi Samosai di Ruteng di Kabupaten Manggarai ini. Dan kita semua tahu Samosai dari nama itu dari bahasa Bejawa, Sango itu artinya semoga, dan Sai ada tiba. Semoga tiba di tempat tujuan itu dengan baik. Dan karena itu saudara-saudari Bapak Ibu sekalian, kita diantar juga dengan sabda Tuhan yang begitu indah pada misa pemberkatan kantor pelayanan di Ruteng pada hari ini. Dengan indah dari bacaan pertama tadi kita dengar dari surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika. Disampaikan dengan begitu indah. Bersyukurlah kepada Allah Bapa dengan pengantaran Kristus. Bersyukur dalam bahasa Indonesia dan Mas TKN Tomo Manggarai di Monggo Validia. Dan itu selalu mengarah kepada Tuhan. Saya tidak tahu bahasa Bejawa apa bersyukur ini. Romosil pasti tentu lebih tahu ya. Dan hari ini kita sungguh berkumpul di tempat ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu kita manusia hanya merencanakan, Tuhanlah yang menentukan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Ya. Betul. Jangan lagak-lagak di hadapan Tuhan ini. Kita manusia yang merencanakan, Tuhanlah yang menentukan. Dan Tuhan telah menentukan yang terbaik untuk Koperasi Samosai yang awal mulanya di Bejawa, dan kini dia sudah menggarami semua daerah di Flores ini. Bahkan saya dengar terakhir juga sudah ke berbagai provinsi di tanah air Indonesia ini. Itu berarti Koperasi Samosai ini telah ikut menggarami seluruh daerah kita, dan tentu kedepannya menggarami juga seluruh dunia ini. Dengan indah kita dengar tadi dari bacaan, dia katakan, hendaknya kamu rendah hati, lemah lembut, lagi sabar. Dan Romo Hardi juga sudah berjalan bersama dengan Koperasi Samosai ini. Saya sudah menjadi anggota sekian tahun. Kadang kita merasa begini, kenapa kita harus menjadi anggota Koperasi Samosai dari orang Bejawa? Dalam koperasi, saudara-saudari, tidak ada batasan, tidak ada batasan. Dan Tuhan selalu menghimpun satukan kita semua di dalam Koperasi Samosai ini. Yang Mulia Bapak Uskup kita, Bapak Monsinyur juga sepertinya juga satu paket dengan Samosai. Ya, pemberkatan gedung koperasi pelayanan di Labuan Bajo, Manggarai Barat pada tahun 2018 yang lalu, Yang Mulia Bapak Uskup juga memberkati pembangunan dari awal, demikian juga waktu pemberkatan. Kita beri tepuk tangan dan aplaus yang meriah. Hari ini juga ketika dari koperasi menghubungi kami menyampaikan kepada Yang Mulia Bapak Uskup, dan Tuhan mengatur dan menyelenggarakan bahwa Yang Mulia juga bisa ada bersama kita. Dan dia katakan tadi dengan sangat indah, hendaknya kamu tangguh menanggung dan suka mengampuni bila hatimu disakiti. Dalam koperasi, saudara-saudari, kita tidak hanya senang-senang saja. Mari Romo Hardi beri apa pedoman yang penting ketika kita ada dalam koperasi, menjadi anggota dan juga menjadi pengurus. Romo Hardi juga ya sudah seringkali memberi motivasi dan juga memberikan buah pikiran untuk berbagai koperasi yang ada di Manggarai Raya ini dan juga di berbagai tempat. Dan pedoman kita saudara-saudari adalah sabda Tuhan. Demikian juga para pengurus dari Bejawa ini
lelori kepekira tabazaba so cecer mese tete langkong flobamo tadi gemuk subur dan makmur, terutama yang di ujung lambang kemakmuran. Kalau pengurus koperasi sudah makmur begini, para anggota jangan bimbang dan ragu. Memang CDW leburun koperasi seperti Saleman badannya subur, makmur, dan tegak perkasa. Itu memang ciri khas orang Bejalma. Itu memang seperti itu. Dan kita dengar tadi katakan, hendaknya kamu tanggung menang. Dalam koperasi, saudara-saudari, asas yang penting itu adalah kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Ketika kita susah, koperasi membantu kita. Ketika koperasi susah juga, kita semua sebagai anggota ikut membantu. Betul atau tidak, saudara-saudara? Itu asas yang paling penting. Karena itu menjadi kunci utama dalam kita membangun koperasi, saudara Bapak Ibu. Yang pertama sekali, seperti sabda Tuhan, adalah rendah hati. Itu penting sekali. Rendah hati ini kita belajar banyak dari yang mulia Bapak Uskup Monsinyur Wihara. Beliau ini pernah memimpin keuskupan besar di daerah Jawa Barat. Pusatnya Islam, Islam paling gelak itu Islam. Bapak Monsinyur ini dia menjadi gembala agung di sana. Dan dia memimpin umat juga dengan penuh kerendahan hati. Pengabdian kepada bangsa dan negara, beliau ini pernah menjadi ketua DPR di Jayapura di Papua di sana. Akan dari Sulawesi Bakok Takani Sulawesi Bapak Monsinyur ini dia pernah sebagai ketua ya DPRD di daerah di Papua. Semua itu beliau jalankan dengan penuh kerendahan hati. Begitu juga kita di koperasi Sangosai ini, mari kita selalu belajar untuk rendah hati. Dan kita ingat baik, Bapak Ibu, kesombongan itu, kecongkakan itu adalah awal kehancuran. Kalau kita mulai sombong, itu kalau tidak sampai 2 Jumat, out sudah kabur. Bahasa Manggarai, toh hai suatu Jumat out. Belek kami tambahan so Selasa. Seperti itu ya. Syukur kalau kami sudah tambah lagi 1 Selasa. Karena itu, kita semua ini para pengurus, kami para imam, yang mulia Bapak Uskup juga telah menunjukkan yang namanya rendah hati. Kalau sudah ada kerendahan hati dalam membangun koperasi, maka koperasi itu juga akan berjalan seperti terang sabda Tuhan. Jangan bimbang dan ragu. Adalah yang kita tadi, tenang-tenang mutakhir. Ya, kalau kita sudah hidup dalam kerendahan hati, yang paling pertama, dan itu ada dalam koperasi Sangosai. Yang kedua, saudari Bapak Ibu, adalah kita menjadi seperti sabda Tuhan dalam Injil. Jangan khawatir Tuhan katakan akan apa yang kau pakai, akan apa yang kau makan, dan akan apa yang kau miliki. Percaya pada perkara Tuhan. Kita terbuka terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Karena itu kepada semua pegawai koperasi juga saya selalu bilang, kamu pegawai koperasi ini, kalau muka sederhana, coba murah sendiri. Jangan muka sudah sederhana, muka buruk lagi, aduh. Lalu orang datang, lalu tidak memberikan pelayanan yang baik. Kalau tersiar kabar di luar, kamu sudah pulang dari koperasi Sangosai. Wei Romo, dia punya pegawai itu muka buruk, tidak pernah senyum, hancur lebur ini dunia. Ya. Ini para pengurus pecat ini pegawai model begini. Kalau dia tidak menunjukkan lagi keterbukaan. Jadi kalau muka sederhana, kalau nasabah datang, kau memberikan senyum, ya senyum. Kau tersenyum, seluruh dunia ini tersenyum. Kau merengut, muka sudah buruk, sakit rubuhan itu kata. Ya, kau garis di kubur, kau rendam di dalam. Seperti itu. Yang kedua yang sangat penting itu kita membuka diri terhadap Tuhan dan juga membuka diri terhadap semua para nasabah yang menjadi anggota di dalam koperasi kita, koperasi Sangosai. Dan saya juga melihat bahwa semua para pegawai di koperasi Sangosai juga selalu membuka diri. Di beberapa kabupaten ini saya melihat bahwa ada keterbukaan. Demikian juga dalam mengurus semua dan segala-galanya. Dalam hal memanajemen koperasi ini juga kita harus selalu terbuka. Terbuka terhadap Tuhan dan juga terbuka terhadap sesama dalam seluruh pelayanan. Nah, kita lihat juga pencapaian dari koperasi Sangosai ini untuk kelas negara Republik Indonesia ini sudah dikatakan patut mendapatkan acungan jempol. Dan itu berkat keterbukaan
bukan dari semua para pengurus, dari pemimpin, manajer, dan juga semua para pegawai. Dan tadi dia katakan, ya, dalam Injil, lihatlah bunga bakung di padang. Dia tidak menanam, tidak menabur, namun Salomo